Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, pernahkah di dalam pikiran saudara atau hati saudara muncul sebuah pertanyaan begini? Apa untungnya kalau saya berdoa? Apa yang saya dapatkan kalau saya berdoa ketika saya menghadapi sebuah masalah? Bukankah Tuhan tahu apa yang saya butuhkan dan saya inginkan? Mengapa saya harus berdoa? Saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 memberitahukan kepada kita salah satu keuntungan atau apa yang kita dapatkan ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Saya bacakan ayat 31 saja. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, ayat ini muncul di dalam konteks bahwa setelah Petrus dan Yohanes dilepaskan dari mahkamah agama, lalu mereka kembali kepada para rasul yang lain dan jemaat. Setelah mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, mendapati dengan para rasul dan jemaat yang lain justru sedang berdoa kepada Tuhan, karena ada ancaman yang ingin membinasakan mereka atau menyerang mereka. Di dalam ayat 29 dikatakan, "Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu." Jadi di bagian itu diberitakan, mereka mendapat ancaman terhadap musuh-musuh itu dan kemudian mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, dikatakan di ayat ini ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu. Setelah tempat mereka berdoa goyang bukan karena ada gempa bumi. Itu adalah sebuah tanda kehadiran Tuhan yang disebut teofani. Secara sederhana, teofani itu berarti penampakan Tuhan melalui tanda-tanda tertentu. Dan tanda pada saat itu yang diberikan adalah tempat di mana mereka berdoa itu terjadi goncangan. Nah, saudara, kita mendapati di sini bahwa doa membawa kita pada sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ini berarti seringkali doa tidak otomatis menyelesaikan semua masalah kita. Para rasul sedang menghadapi ancaman karena pengabaran Injil. Dan ketika para rasul berdoa, mereka memohon, "Ulurkanlah tanganmu untuk menolong kami." Tetapi mereka tidak menemukan musuh-musuh mereka tergeletak atau tiba-tiba meninggal. Tetapi satu jaminan yang diberikan Allah kepada mereka berseru minta pertolongan kepada Tuhan adalah Allah hadir di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, dengan kata lain, Alkitab menulis bahwa setelah para rasul berdoa, perubahan itu terjadi di dalam hati mereka. Tantangan dan pergumulan masih sama besar, tetapi mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman Allah. Artinya, saudara, Tuhan menjawab mereka tidak dengan mengubah situasi dan kondisi sekeliling mereka, menghalau musuh mereka, tetapi Tuhan menyatakan kehadirannya melalui Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan keberanian. Saudara, doa memberikan bagi kita suatu kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan secara lebih dekat di dalam hidup kita. Nah, saudara, betapa ruginya kalau kita tidak berdoa. Betapa malangnya diri kita kalau kita harus menghadapi kerasnya hidup ini seorang diri, padahal Tuhan menjanjikan kehadiran dan penyertaannya bagi kita. Memang Tuhan tidak harus menjawab apa yang kita minta. Misalkan kita berdoa kepada Tuhan supaya menyingkirkan hal-hal yang membuat kita takut. Seringkali Allah tidak menyingkirkan itu, tapi Tuhan memberikan keberanian untuk menghadapi hal-hal yang membuat kita takut. Barangkali kita berkata, "Tuhan, angkatlah beban-beban hidup ini." Kadangkala beban hidup itu tidak diangkat, tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggung beban-beban itu. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa, karena lewat doa itu Allah hadir, memberikan kekuatan, jaminan, dan keberanian." Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.